Ketika kita berbicara tentang kekayaan yang tak terbayangkan, siapa yang pertama kali muncul di benak Anda? Ada satu sosok dalam sejarah yang sangat luar biasa, yaitu Mansa Musa, penguasa Kekaisaran Mali. Adalah salah satu orang terkaya sepanjang sejarah. Namun lebih dari sekedar emas dan kekayaan, ada sesuatu yang lebih mendalam di luar kekayaan, yaitu Islam, yang menjadikan Mali bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga pusat keilmuan dan spiritualitas. Bagaimana agama ini masuk ke Afrika Barat dan siapa tokoh-tokoh penting yang menyebarkannya? Apa dampaknya pada dunia Muslim internasional? Kekaisaran Mali adalah sebuah peradaban besar yang pernah berdiri di Afrika Barat, menggabungkan kekayaan duniawi dengan kekayaan spiritual. Tapi, seberapa jauh kita mengenal kisah Islam di wilayah ini? Karena itu, ini akan menjadi sebuah perjalanan luar biasa, membawa kita ke dalam sejarah yang tentu bombastis. Islam pertama kali masuk ke Afrika Barat melalui perdagangan. Pada abad ke-8, para pedagang Muslim dari Afrika Utara melintasi Sahara untuk berdagang emas, garam, dan budak. Pedagang-pedagang ini membawa agama Islam yang pada awalnya diterima hanya oleh kalangan elit. Islam memberikan kekuasaan politik dan ekonomi tambahan karena membuka jalur perdagangan dengan dunia Muslim lainnya, termasuk Afrika Utara dan Timur Tengah. Pedagang Muslim tidak memaksa penduduk lokal untuk masuk Islam, tetapi secara bertahap penguasa setempat mulai mengadopsi agama ini sebagai cara untuk meningkatkan hubungan dengan kekuatan dunia Islam. Salah satu yang pertama memeluk Islam adalah Raja Kerajaan Ghana di abad ke-11. Namun penyebaran Islam semakin pesat setelah Kekaisaran Mali muncul pada abad ke-13. Kekaisaran Mali berdiri pada awal abad ke-13 setelah Sundiata Keita mengalahkan Kekaisaran Ghana. Namun, puncak kejayaan Mali terjadi di bawah kepemimpinan Mansa Musa yang memerintah dari tahun 1312 Masehi hingga 1337 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Mali menjadi kekaisaran terbesar di Afrika Barat, membentang dari pesisir Atlantik hingga sungai Niger. Mansa Musa adalah Muslim yang taat dan ia memutuskan untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem pemerintahannya. Mansa Musa berkuasa selama 25 tahun dari tahun 1312 Masehi sampai tahun 1337 Masehi. Pada saat Mansa Musa naik tahta, wilayah Kekaisaran Mali mencakup bekas wilayah Kekaisaran Ghana di Mauritania Selatan dan di Mali serta wilayah-wilayah sekitarnya. Musa memiliki banyak gelar seperti Amir Mele, penguasa tambang-tambang Wangara, dan penakluk Ghanata. Mansa Musa konon telah menaklukkan 24 kota. Pada masanya, negara Mali merupakan penghasil emas terbesar di dunia, dan Mansa Musa merupakan salah satu orang terkaya dalam sejarah. Konon jumlah kekayaannya terlalu besar sehingga tidak dapat diperkirakan secara pasti. Salah satu kisahnya yang paling dikenal adalah saat Mansa Musa pergi untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Ketika ia melakukan perjalanan haji ke Mekah pada tahun 1324 Masehi, ia membawa serta begitu banyak emas sehingga ia menyebabkan inflasi di Kairo selama lebih dari 1 dekade. Efek ekonomi juga terjadi di Madinah, Mekah, dan kota-kota lain yang dilintasinya. Karena nilai emas langsung jatuh dan harga-harga pun naik. Untuk memperbaiki keadaan ini, dalam perjalanan pulangnya, ia mencoba meminjam semua emas yang dapat ia bawa dari peminjam uang di Kairo dengan bunga yang tinggi. Tetapi upaya ini kurang berhasil. Ini merupakan satu-satunya peristiwa dalam sejarah ketika satu orang mampu mengendalikan harga emas secara langsung di kawasan Laut Tengah. Perjalanan haji Mansa Musa adalah salah satu peristiwa paling epik dalam sejarah Islam.
Ia membawa lebih dari 60.000 orang dalam rombongannya, termasuk 12.000 budak. Masing-masing membawa emas batangan. Musa membagikan begitu banyak emas di sepanjang jalannya, termasuk di Mesir dan Arab. Sehingga ia tidak hanya menciptakan inflasi besar, tetapi juga meningkatkan pamor mali di dunia Islam. Namun, lebih dari sekedar kekayaan, Mansa Musa juga meninggalkan warisan penting dalam hal pendidikan Islam dan arsitektur. Sekembalinya dari haji, ia membawa banyak ulama dan arsitek muslim yang membantu membangun masjid dan pusat pendidikan di Timbuktu. Mansa Musa lahir sekitar tahun 1280 Masehi dan meninggal pada tahun 1337 Masehi, dan menjadi penguasa Mali setelah pendahulunya Abu Bakar II. Melakukan ekspedisi ke Samudra Atlantik yang tidak pernah kembali. Musa adalah raja yang bijaksana, sangat memperhatikan perdagangan dan menguatkan hubungan Mali dengan dunia luar, terutama dunia Islam. Perjalanan hajinya adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam dan diplomasi internasional. Ia tidak hanya menunjukkan kekayaan Mali, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai pemimpin Islam yang berpengaruh. Setelah hajinya, Mansa Musa mengundang banyak cendekiawan muslim seperti arsitek Andalusia yang bernama Abu Ishaq As-Sahili untuk membangun masjid-masjid megah di Mali. Salah satunya adalah Masjid Jingwereber di Timbuktu yang masih berdiri hingga hari ini. Timbuktu kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam dengan Universitas Sankore menjadi salah satu pusat pendidikan terbesar di dunia Islam. Timbuktu yang sudah menjadi kota perdagangan penting sebelum Mansa Musa berkembang menjadi pusat intelektual terbesar di dunia Islam setelah kunjungan Haji Musa. Universitas Sankore dan perpustakaan-perpustakaannya menjadi pusat kajian ilmu agama, filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Ribuan manuskrip Islam kuno tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Timbuktu, dan para pelajar dari seluruh Afrika datang untuk menimba ilmu di sana. Banyak orang tidak tahu bahwa Timbuktu memiliki manuskrip yang luar biasa banyaknya. Koleksi naskah Timbuktu meliputi naskah tentang kedokteran, ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni dari masa kekhalifahan Abbasiyah serta sejumlah salinan mushaf Al-Quran. Jumlahnya telah diperkirakan sekitar 700.000 buah, berisi karya-karya ilmuwan muslim. Mayoritas naskah ditulis dalam bahasa Arab, tetapi beberapa juga ditulis dalam bahasa lokal seperti Songhai dan Tamashek. Naskah-naskah tersebut diperkirakan berasal dari akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Sejumlah naskah terpilih yang berjumlah sekitar 160 naskah dari Haidara Perpustakaan Mamma di Timbuktu dan koleksi Ahmed Baba telah didigitalkan oleh Timbuktu Naskah Project di tahun 2000-an. Hal ini sebagai bukti bahwa Afrika Barat memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam di dunia muslim. Menurut catatan Ibnu Battuta yang mengunjungi Mali pada tahun 1352 Masehi, para ulama dan cendekiawan di Timbuktu sangat dihormati dan mereka memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memperkaya wacana kita, saya akan melebarkan wacana ini masuk ke Songhai dan sebagainya. Setelah Kekaisaran Mali melemah pada akhir abad ke-14, Kekaisaran Songhai muncul sebagai kekuatan baru yang menggantikan peran Mali di Afrika Barat. Di bawah kepemimpinan Askia Muhammad I, Songhai menjadi kekaisaran Islam yang lebih besar, melanjutkan tradisi pendidikan Islam yang kuat, terutama di Timbuktu dan Gao. Askia Muhammad I melakukan reformasi pemerintahan dan hukum berbasis syariah, dan ia juga melakukan perjalanan haji seperti Mansa Musa. Banyak orang menganggap Kekaisaran Songhai sebagai pewaris sah Mali, terutama karena Askia Muhammad I mengadopsi struktur Islam yang lebih ketat dalam pemerintahannya. Timbuktu di bawah Songhai
terus menjadi pusat pendidikan Islam, dan Askia Muhammad I bahkan mengirimkan cendekiawan ke luar negeri untuk belajar dan mengundang ulama ke Songhai. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Songhai, meskipun lebih besar dari Mali, tidak mencapai pengaruh intelektual yang sama dengan Mali, meskipun pusat pendidikan seperti Timbuktu tetap berkembang. Salah satu peristiwa penting yang sering terlewatkan dalam narasi sejarah Islam di Afrika Barat adalah pertempuran Tondibi pada tahun 1591 Masehi, ketika pasukan Maroko di bawah Sultan Ahmad Al-Mansur menginvasi Songhai. Pertempuran ini menandai jatuhnya Timbuktu dan berakhirnya masa kejayaan Islam di Afrika Barat. Sultan Ahmad Al-Mansur dari Maroko mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Judar Pasha, seorang jenderal Spanyol beragama Islam, untuk menaklukkan Songhai demi menguasai tambang emas di wilayah tersebut. Meski Songhai memiliki pasukan yang jauh lebih besar, mereka kalah dari teknologi senjata api pasukan Maroko. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Songhai dan menandai transisi kekuatan politik dan ekonomi di Afrika Barat. Timbuktu tetap menjadi pusat intelektual Islam, tetapi pengaruh politik Mali dan Songhai di kawasan itu melemah, dan Afrika Barat perlahan-lahan terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Seorang tokoh, Ahmad Baba Al-Timbukti, adalah salah satu cendekiawan paling terkenal di Timbuktu. Ia lahir pada 1556 Masehi di Timbuktu pada masa kekuasaan Songhai dan dikenal sebagai salah satu sarjana muslim paling terkemuka di Afrika Barat. Ahmad Baba adalah seorang ahli fikih atau hukum Islam, ahli sejarah dan teologi. Ia menulis lebih dari 40 karya tentang hukum Islam dan teologi. Setelah invasi Maroko pada tahun 1591 Masehi, Ahmad Baba ditangkap dan diasingkan ke Marrakesh oleh pasukan Maroko. Meskipun berada dalam pembuangan, ia tetap mengajar dan menulis, serta mempertahankan pengaruh besar dunia Islam. Setelah beberapa tahun, ia dibebaskan dan kembali ke Timbuktu, di mana ia melanjutkan karyanya. Ahmad Baba memiliki koleksi manuskrip yang sangat besar dan dikenal sebagai manuskrip Timbuktu. Karya-karya yang ia tulis tidak hanya membahas hukum Islam, tetapi juga geografi dan sejarah Afrika Barat. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Kasaf Al-Bujan, yang merupakan biografi sarjana-sarjana terkenal di kawasan Maghrib. Ahmad Baba menunjukkan bahwa meskipun kekaisaran-kekaisaran besar runtuh, pusat-pusat ilmu pengetahuan di Afrika Barat, terutama Timbuktu, tetap bertahan sebagai pusat peradaban Islam hingga abad ke-17. Sejarawan dan penjelajah terkenal Ibnu Battuta melakukan perjalanan ke Mali pada tahun 1352 Masehi. Ini adalah salah satu catatan paling mendetail tentang kehidupan sehari-hari di Kekaisaran Mali dan bagaimana Islam diterapkan di sana. Ibnu Battuta mengamati bahwa Islam sudah menjadi bagian integral dari kehidupan Mali, terutama di kalangan elit, tetapi juga menemukan adanya sinkritisme dengan kepercayaan tradisional Afrika. Ibnu Battuta mencatat bagaimana rakyat Mali sangat taat pada hukum Islam, menghormati para ulama, dan memiliki kebiasaan yang unik seperti perempuan yang secara sosial lebih bebas dibandingkan masyarakat muslim lainnya. Dia terkesan dengan keadilan yang ditegakkan di sana dan menyebutkan bahwa tidak ada pencurian di Mali karena ketatnya penerapan hukum Islam. Beberapa sejarawan percaya bahwa catatan Ibnu Battuta memperlihatkan adanya dualitas dalam praktek Islam di Mali, di mana Islam hidup berdampingan dengan tradisi lokal yang mencerminkan dinamika unik antara agama yang diimpor yang datang dan kepercayaan asli Afrika. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa pengaruh intelektual Timbuktu pada masa itu setara dengan pusat-pusat pendidikan besar di dunia Islam seperti Kairo, Baghdad, dan Cordoba. Timbuktu dengan perpustakaan-perpustakaannya memainkan peran penting dalam melestarikan dan menyebarkan pengetahuan dunia muslim ke Afrika Barat.
Ada salah satu aspek yang sering terlewatkan dalam sejarah Kekaisaran Mali dan Songhai, yaitu adalah peran perempuan, terutama di kalangan elit Muslim. Perempuan di Mali dikenal lebih bebas dalam kehidupan sosial dibandingkan masyarakat Muslim di Timur Tengah atau Afrika Utara. Ibnu Battuta dalam perjalanannya ke Mali mencatat bahwa perempuan Mali berinteraksi lebih terbuka dengan laki-laki dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di Mali, di mana hukum Islam berinteraksi dengan norma-norma tradisional Afrika. Bahkan ada tokoh perempuan seperti Sokona Bintou Sanogo, seorang bangsawan yang memiliki peran besar dalam urusan politik dan perdagangan selama periode Songhai. Peran perempuan yang aktif dalam bidang perdagangan, terutama dalam jual beli emas dan garam, merupakan aspek yang menarik untuk dibahas. Kekaisaran Mali dan Songhai memiliki sistem kasta yang terstruktur, diadopsi dari masyarakat tradisional Afrika dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Sistem kasta ini menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, dari golongan bangsawan, pedagang, hingga kelas pekerja dan budak. Meskipun Islam mengajarkan persamaan derajat, sistem kasta ini tetap dipertahankan, terutama dalam konteks ekonomi dan politik. Golongan pedagang yang sebagian besar beragama Islam memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan ekonomi kerajaan. Mereka seringkali berfungsi sebagai jembatan antara penguasa lokal dan dunia Muslim internasional, terutama dalam perdagangan emas dan garam. Menariknya, beberapa golongan tertentu seperti para budak bisa mendapatkan kebebasan melalui konversi ke Islam atau melalui jasa militer. Kekaisaran Mali dan Songhai menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional yang lebih besar, yang seringkali disebut sebagai jalur sutra Afrika. Jalur ini melibatkan perdagangan antara Afrika Barat, Afrika Utara, dan Timur Tengah dengan barang-barang seperti emas, garam, kain, rempah-rempah, dan manuskrip Islam. Mali dan Songhai adalah pemasok utama emas dunia pada masa itu, dan perdagangan emas dari Afrika Barat berkontribusi pada stabilitas ekonomi kekhalifahan Islam. Selain itu, Mali dan Songhai berfungsi sebagai penghubung penting bagi penyebaran Islam ke wilayah-wilayah lain di Afrika Sub-Sahara seperti Nigeria dan Senegal. Timbuktu sebagai pusat intelektual tidak hanya fokus pada teologi Islam, tetapi juga pada pengembangan sastra dan filsafat. Banyak karya filsafat Islam klasik yang diterjemahkan dan dipelajari di Timbuktu. Karya-karya ini mencakup topik-topik seperti etika, metafisika, politik, dan hukum. Salah satu manuskrip terkenal yang ditemukan di Timbuktu adalah teks filsafat oleh Al-Ghazali yang menguraikan hubungan antara akal dan wahyu dalam Islam. Tidak banyak yang tahu bahwa karya-karya filsafat yang dipelajari di universitas-universitas Islam di Timur Tengah juga disebarkan dan dipelajari di Afrika Barat. Ini menandakan bahwa Mali dan Songhai adalah bagian integral dari jaringan intelektual Islam global. Seni musik dan sastra lisan juga memiliki peran penting dalam masyarakat Islam di Afrika Barat. Pengaruh Islam dalam seni lokal muncul dalam bentuk nyanyian religius, kaligrafi, dan arsitektur. Griot atau penyair lisan seringkali menyisipkan elemen-elemen Islam dalam narasi mereka, menjadikan mereka perantara antara tradisi lisan lokal dan ajaran agama. Seni musik Islam di Mali seringkali memadukan instrumen tradisional Afrika dengan nyanyian Islami, menciptakan bentuk ekspresi budaya yang unik. Seni kaligrafi Islam juga berkembang pesat, terutama di manuskrip-manuskrip Timbuktu, di mana naskah-naskah keagamaan sering dihiasi dengan hiasan kaligrafi yang indah. Selain Mali dan Songhai, Islam juga menyebar ke wilayah-wilayah lain di Afrika Barat, seperti Kerajaan Kanem Bornu di wilayah Chad modern dan Kerajaan Hausa di Nigeria Utara.
Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam lebih jauh ke Afrika Sub-Sahara dan berperan dalam mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam dunia Islam. Satu tokoh penting dari wilayah Kanem Bornu adalah Ma'i Idris Aloma, memerintah pada tahun 1571 hingga 1603 Masehi, yang dikenal karena mengadopsi Islam sebagai agama resmi kerajaan dan memperkenalkan reformasi militer serta hukum Islam yang ketat. Aloma juga melakukan perjalanan haji dan mengundang ulama dari dunia Islam ke kerajaannya. Manuskrip-manuskrip Islam dari Timbuktu dan Gao tetap menjadi warisan intelektual yang signifikan, meskipun banyak yang terancam oleh konflik modern. Upaya pelestarian manuskrip ini menunjukkan bahwa warisan pendidikan Islam di Afrika Barat masih sangat dihargai. Pada abad ke-21, meskipun terjadi konflik di Mali, para cendekiawan dan masyarakat lokal berhasil menyelamatkan lebih dari 350.000 manuskrip kuno dari Timbuktu dan menyembunyikannya agar tidak dihancurkan. Ini menunjukkan pentingnya warisan bagi identitas Islam Afrika Barat hingga saat ini. Dengan ditambahkannya aspek-aspek di atas tadi, narasi sejarah Islam di Kekaisaran Mali dan Songhai sepertinya sudah cukup luas. Setidaknya bisa menjadi lebih kaya dan komprehensif. Penekanan pada peran perempuan, penekanan pada seni budaya, keterhubungan global, dan warisan intelektual mungkin bisa memberikan pandangan yang lebih jernih, lebih utuh, dan mendalam tentunya tentang bagaimana Islam berkembang dan beradaptasi di Afrika Barat. Ini juga memperkuat pesan bahwa sejarah Islam di Afrika tidak hanya melulu tentang politik dan kekaisaran, tetapi juga tentang interaksi budaya, intelektual, dan sosial yang kompleks. Sejarah Islam di Afrika Barat bukan hanya tentang kejayaan kekaisaran atau tentang emas dan perdagangan. Tidak, di bawah permukaannya ada kisah tentang pencarian pengetahuan, tentang proses spiritual, tentang kebijaksanaan dan kesalehan. Mansa Musa, Timbuktu, Mali, dan Songhai memberikan kita pelajaran bahwa kekuatan sejati bukan hanya diukur dengan kekayaan, tetapi juga dengan komitmen pada kualitas pendidikan, pada keadilan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Hari ini, meskipun sebagian besar dunia mungkin telah melupakan kejayaan Mali, warisan Islam di wilayah ini terus hidup, memancarkan cahayanya bagi dunia. Demikianlah narasi singkat yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.